Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Di video kali ini kita akan belajar akulturasi kebudayaan India dengan Nusantara. Apa sih akulturasi itu? Akulturasi adalah percampuran dua atau lebih kebudayaan yang memunculkan kebudayaan baru dengan tidak meninggalkan ciri khas dari kebudayaan masing-masing. Akulturasi kebudayaan India dengan Nusantara terjadi di berbagai bidang. Yang pertama, kita bahas di bidang seni bangunan. Nah, dalam bidang seni bangunan, kita dapat melihat akulturasi dua kebudayaan India dan Nusantara, yaitu dari candi. Nah, candi sendiri terbagi menjadi dua corak, yaitu candi Hindu dan candi Buddha. Nah, kita bahas yang candi Hindu terlebih dahulu. Nah, untuk candi Hindu, pengaruh dari Indianya adalah dari segi pembangunan candi, mulai dari bentuk bangunan, arca, dan lain sebagainya. Nah, itu kita Nusantara ini mengambil dari India. Kemudian walaupun sama-sama bangunannya, tetapi bangunan candi Hindu antara di India dengan Nusantara itu memiliki fungsi yang berbeda. Nah, kalau di India, candi ini berfungsi untuk memuja dewa. Nah, sedangkan di Nusantara, candi Hindu ini berfungsi untuk memuja raja yang telah wafat. Kita beralih ke candi Buddha. Nah, untuk candi Buddha, pengaruh dari Indianya itu bisa dilihat dari pembangunan candi dan fungsinya. Nah, untuk pembangunan candinya ya sama, bentuk bangunannya, kemudian arca-arcanya. Nah, fungsinya pun juga sama. Sama-sama digunakan untuk memuja Buddha. Nah, yang berbeda apanya? Bentuk candinya. Nah, di sini kalau di India, bentuk candi Buddha itu berupa setengah lingkaran bola. Nah, kalau kalian tahu di Candi Borobudur itu, kalian pernah ke sana, ada stupa. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, kalau di Nusantara seperti apa? Tidak hanya setengah lingkaran bola atau stupa saja, tetapi ditambahkan dengan punden berundak. Nah, punden berundak ini tinggalan kebudayaan masa praaksara di Nusantara. Kalau kalian lupa, kalian bisa buka lagi bukunya atau materi kelas 1 di semester 1 tentang peninggalan kebudayaan megalitik. Nah, itu salah satunya kan ada punden berundak ya. Nah, punden berundak ini dikombinasikan dengan stupa. Nah, itu jadinya Candi Borobudur. Nah, stupanya ini dari India, sedangkan punden berundaknya kebudayaan Nusantara. Jadi akulturasinya di sini. Coba kalian amati gambar berikut ini ya. Ada punden berundak dan Candi Borobudur. Punden berundak berundak-undak, sedangkan Candi Borobudur berundak-undak. Hanya saja di Candi Borobudur ini ada stupanya. Nah, ini menunjukkan ciri khas Buddha, agama Buddha, stupanya. Selanjutnya kita beralih ke bidang seni rupa dan seni ukir. Yang pertama kita bahas arca. Nah, arca adalah media untuk memuja dewa atau raja yang diperdewakan. Maksudnya raja yang diperdewakan ini kan pada masa kerajaan, pada masa Hindu Buddha di Nusantara, raja itu dianggap sebagai titisan dewa. Nah, jadi karena raja ini dianggap titisan dewa, maka dapat dikatakan raja itu raja yang diperdewakan. Nah, arca ini kan juga berasal dari India. Kemudian Indonesia atau Nusantara ini juga menggunakan arca pada masa Hindu Buddha. Kemudian yang kedua, seni hias. Nah, jadi Nusantara ini juga menggunakan seni hias. Seni hias ini adalah hiasan yang dipahat pada dinding candi. Biasanya contohnya ini adalah bunga teratai. Coba kalian lihat contoh di bawah itu.
Nah, itu ada hiasan di dinding candi, di relief candi. Nah, itu ada bunga teratai ya, pahatan bunga teratai. Kalau tidak, biasanya itu ada makhluk aneh. Makhluk aneh atau binatang aneh. Nah, ini maksudnya adalah kalamakara. Nah, kalamakara bisa kalian lihat di atas pintu candi biasanya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, relief. Nah, relief ini adalah seni pahat dengan gambar yang timbul. Nah, biasanya bisa dijumpai juga di dinding-dinding candi. Nah, akulturasinya di mana? Pengaruh dari India. Kalau relief ini kan biasanya bukan saja tentang bukan hanya pahatan yang biasa, tetapi mengandung cerita. Nah, cerita dari relief ini diambil dari kitab Ramayana dan Mahabharata. Nah, kitab Ramayana dan Mahabharata ini kan berasal dari India, pengaruh dari India. Nah, kemudian kalau di Nusantara, kitab Ramayana dan Mahabharata ini dipahatkan di dinding candi ceritanya. Tetapi ada yang khas dari Nusantara, pola hiasnya seperti rumah panggung, burung merpati, dan kehidupan di desa. Nah, ini ciri khasnya Nusantara. Rumah panggung itu tidak ditemui di India. Coba kalian amati contoh relief rumah panggung di bawah ini. Kemudian selanjutnya akulturasi di bidang seni sastra. Nah, di bidang seni sastra pengaruhnya dari India ini kitab sastra seperti Ramayana dan Mahabharata. Terus ada juga Gatot Kaca Sraya. Nah, di Nusantara cerita dalam kitab-kitab ini diceritakan kembali, akan tetapi tokoh-tokohnya tetap dianggap berasal dari Nusantara itu sendiri dengan ditambahkan tokoh punakawan. Tokoh punakawan ini terdiri dari Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Jadi punakawan ini menjadi ciri khas Nusantara karena dalam cerita sebenarnya dari kitab sastra yang berasal dari India tadi tidak ada tokoh punakawan dalam cerita tersebut. Selanjutnya kita bahas akulturasi di bidang seni aksara dan bahasa. Pengaruh dari Indianya, bangsa Indonesia ini menggunakan aksara dari India, yaitu aksara atau huruf Palawa dan Nagari untuk menulis prasasti. Begitu juga dengan bahasa. Bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa India ini juga digunakan untuk menulis prasasti di Nusantara. Contohnya yang menggunakan huruf Palawa prasastinya yaitu prasasti Yupa. Kemudian untuk prasasti yang menggunakan huruf atau aksara Nagari yaitu prasasti Kalasan. Selanjutnya kita bahas akulturasi di bidang sistem pemerintahan. Nah, jadi sebelum terpengaruh oleh budaya India, sistem pemerintahan di Nusantara ini dipimpin oleh kepala suku yang dipilih secara demokratis. Nah, biasanya orang yang terpilih menjadi pemimpin ini adalah orang yang dianggap senior, kemudian bijaksana, dan memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Kemudian, setelah budaya India masuk, nah di Nusantara ini sistem pemerintahan menjadi berubah dipimpin oleh raja yang sifatnya raja ini dipilih secara turun-temurun, nggak lagi secara demokratis, tetapi anak turun. Misalnya raja telah meninggal, kemudian yang menggantikan posisinya adalah putranya, begitu seterusnya. Nah, wilayah yang dipimpin oleh raja disebut kerajaan. Akan tetapi di Nusantara ini berbeda dengan di India. Raja kalau di Nusantara dalam memerintah ini dibantu oleh rakai sebagai kepala daerah otonom. Jadi tidak sama dengan di India ya. Nah, kalau di India kan raja memerintah secara mutlak. Tapi kalau di Nusantara dibantu oleh rakai. Nah, rakai ini biasanya diduduki oleh putra-putra raja.
Selanjutnya yang keenam adalah akulturasi di bidang sistem kepercayaan. Nah, dari India, budaya yang diambil adalah Candi Hindu. Nah, pembangunan Candi Hindu di India digunakan untuk memuja dewa. Sedangkan di Nusantara, Candi Hindu ini manfaatnya adalah untuk memuja roh nenek moyang atau raja yang telah wafat. Nah, di sini terjadi akulturasi. Bangunan candi adalah budaya India, sedangkan fungsi candinya sebagai tempat untuk memuja roh nenek moyang. Maksudnya di sini adalah raja yang telah wafat. Jadi yang dianggap roh nenek moyang di sini maksudnya adalah raja yang telah wafat. Nah, memuja roh nenek moyang ini adalah kepercayaan animisme, yang mana kepercayaan animisme ini adalah budaya Nusantara pada masa praaksara. Dan yang terakhir, akulturasi di bidang kalender. Dalam budaya India, kalender yang digunakan adalah tahun Saka, sedangkan Nusantara mempunyai candra sengkala atau angka huruf atau angka pernyataan. Nah, akulturasinya Nusantara mengambil alih tahun Saka. Jadi Nusantara ketika masa Hindu-Buddha itu menggunakan tahun Saka ini, kalendernya India, tetapi dengan menggunakan candra sengkala sebagai ciri khas dari Nusantara. Contohnya tahun 1400 Saka. Nah, 1400 Saka ini jika dicandra sengkalakan menjadi sirno ilang kertaning bumi. Sirno itu lenyap, ilang, hilang, kertaning harta, bumi. Nah, jadi hilang, lenyap, ditelan bumi. Sirno itu kalau diangkakan menjadi 0. Sirno kan hilang ya, lenyap. 0, hilang 0. Kertaning ini 4. Kemudian bumi itu 1. Nah, bacanya dari belakang. 1400. Nah, berarti kan 1400 Saka. Nah, artinya apa? Sirno ilang kertaning bumi ini hilang, lenyap, ditelan bumi. Maksudnya adalah ini candra sengkala atau angka pernyataan untuk memperingati peristiwa-peristiwa penting. Nah, untuk 1400 ini adalah tahun di mana Majapahit itu runtuh. Nah, jadi kalau dijadikan Masehi itu ditambah dengan 78. Jadi kalau kita menemui angka tahun 1478 Masehi, dinyatakan bahwa Majapahit itu mengalami keruntuhan, itu enggak salah. Jadi 1478 itu kalau Masehi. Nah, kalau Saka 1400. Nah, itu di samping ada contoh daftar kata-kata yang berwatak 0. Sirno dan ilang ada di dalam situ. Nah, kalau kalian ingin lebih tahu tentang candra sengkala, kalian bisa cari sendiri ya. Untuk kata-kata berwatak 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu ada. Silahkan kalian coba cari-cari sendiri. Itulah tadi materi tentang akulturasi kebudayaan India dengan Nusantara. Sekian pembelajaran tentang akulturasi kebudayaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.